Sebelum melihat beberapa pedoman dalam melakukan interpretasi, perlu diperhatikan bahwa grafik RRG bukanlah sistem trading dan tidak ada aturan atau sinyal perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya. Lihatlah grafik RRG sebagai jenis lain dari metode charting yang terbuka untuk interpretasi. Orang yang berbeda bisa melihat grafik yang sama, bisa jadi akan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa aturan praktis yang mungkin ingin Anda ikuti. Yang pertama, RS ratio lebih penting daripada RS momentum. Perhatikan gambar di layar, itu adalah lokasi RS ratio. RS ratio yang kedua, RS ratio ini juga merupakan metrik pilihan untuk menentukan peringkat sekelompok simbol. Simbol di sini maksudnya adalah saham-saham yang kita ukur dan sektor yang kita ukur. Tabel yang ada di layar Anda saat ini menunjukkan grafik RRG memberikan peringkat simbol berdasarkan kuadran sesuai dengan jaraknya dari benchmark. Benchmark ini adalah crosshair pada grafik RRG. Crosshair ini adalah perpotongan angka 100 dari RS momentum dan RS ratio. Kuadran leading yang diarsir warna hijau adalah yang pertama, kuadran improving yang diarsir warna biru adalah yang kedua, kuadran weakening yang diarsir warna kuning adalah ketiga, kuadran lagging yang diarsir warna merah adalah yang terakhir. Sedangkan yang warna putih itu adalah benchmarknya. Seperti yang ditunjukkan contoh di layar ini, XLK adalah yang terjauh dari benchmark di kuadran leading dan XLE adalah yang terjauh dari benchmark di kuadran lagging. Panjang ekor jadi perlu untuk diperhatikan karena saham atau sektor dengan ekor terpanjang seringkali paling jauh dari benchmark. Pola rotasi tidak selalu melingkar sempurna dan tidak akan selalu berputar melalui keempat kuadran searah jarum jam. Perhatikan gambar di layar Anda. Bagaimanapun, ini adalah pasar keuangan yang didorong oleh ketakutan dan keserakahan. Perhatikan, jejak historis dapat tetap berada di sisi kanan grafik RRG ketika ada tren naik yang kuat dalam kinerja relatif. Ini berarti RS ratio bertahan di atas 100 dan RS momentum berfluktuasi di atas dan di bawah 100. Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang di sisi kanan. Sebaliknya, jejak historis dapat tetap berada di sisi kiri RRG ketika ada tren turun yang kuat dalam kinerja relatif. Ini berarti RS ratio bertahan di bawah 100 dan RS momentum berfluktuasi di atas atau di bawah 100. Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang sebelah kiri RRG. Secara umum, persilangan dari setengah kiri ke setengah kanan menandakan tren naik yang baru dalam kinerja relatif. Ini berarti RS ratio telah bergerak di atas 100. Sebaliknya, persilangan dari setengah kanan menuju ke setengah kiri menandakan tren turun baru dalam kinerja relatif. Ini berarti RS ratio telah bergerak di bawah 100. Model trend following yang mendasari pergerakan RRG mencakup periode jeda atau lagging, ya, seperti halnya semua model trend following lainnya, termasuk moving average. Kita sudah pernah bahas lag ini pada pembahasan RRG sebelumnya, ya. Ini berarti akan ada pergerakan ke atas dalam harga relatif sebelum grafik atau garis RRG benar-benar memotong ke kuadran leading. Demikian pula,
harga relatif akan mencapai puncak dan bergerak lebih rendah sebelum garis RRG benar-benar memotong ke kuadran lagging. Simbol di kuadran leading atau saham-saham atau sektor di kuadran leading harus ada dalam daftar pembelian Anda karena menunjukkan kekuatan yang relatif. Simbol atau saham-saham di kuadran weakening harus ada dalam daftar pantauan Anda karena sedang mengalami pelemahan. Simbol di kuadran lagging harus ada di daftar yang perlu Anda hindari karena menunjukkan kelemahan relatif. Sedangkan simbol di kuadran improving harus ada dalam daftar belanja Anda sebagai pembelian potensial. Grafik RRG sendiri tidak cukup untuk membuat keputusan. Sebaliknya, RRG sangat bagus untuk menyalurkan perhatian Anda ke area pasar yang layak mendapatkan